berbeda. Kelompok 3 ini akan menayangkan hasil materinya dalam bentuk video berikan selama menit. Pertama yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah bahan termasuk juga alat permainan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan kepada murid maupun guru, antara lain buku referensi, narasumber, benda, atau hasil-hasil budaya. Sumber belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber belajar yang dirancang atau secara sengaja dibuat untuk dipergunakan untuk membantu belajar dan mengajar. Biasanya disebut sumber belajar yang direncanakan. Kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan guna memberi kemudahan seseorang dalam belajar, berupa segala macam sumber belajar yang ada di sekitar lingkungan kita sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis sumber belajar. Menurut Association for Educational Communication and Technology, membagi sumber belajar dalam 6 jenis, yaitu yang pertama itu pesan atau message. Maksudnya, segala informasi yang harus disalurkan oleh komponen selain guru, yang berbentuk ide, fakta, dan pengertian dan datanya, dan meliputi pesan formal dan pesan non formal. Apa itu pesan non formal atau pesan non formal? Yaitu pesan formal adalah pesan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintah atau pesan yang disampaikan guru dalam situasi pembelajaran. Yang kedua itu pesan non formal, yaitu pesan yang ada di lingkungan masyarakat luas yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Misalnya cerita rakyat, legenda, dan ceramah, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah orang atau people, yaitu orang yang bertindak sebagai penyimpanan dalam penyalur, pengolah, dan pengkaji pesan. Orang itu bisa siapa saja yang memiliki keahlian tertentu di mana peserta didik dapat belajar sesuatu. Misalnya, guru mendatangkan para ahli untuk menyampaikan pesan, seperti dokter menceritakan cara mengobati pasien di puskesmas. Lalu yang ketiga adalah bahan atau material, yaitu barang-barang yang lazim disebut media atau perangkat lunak yang biasanya berisi pesan pembelajaran untuk disampaikan. Dengan menggunakan peralatan, bahan itu sendiri sudah merupakan bentuk penyajian. Contohnya buku paket, buku teks, modul, program video, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah peralatan atau device, yaitu sesuatu yang disebut media yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Di dalamnya mencangkup radio, multimedia, proyektor, slide proyektor, dan lain-lainnya. Yang kelima adalah teknik atau metode, yaitu prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang penyampaian pesannya. Contohnya, guru mendemonstrasikan atau memberi contoh mengenai bagaimana cara memegang bola dengan yang tepat. Selain itu, teknik yang dimaksud adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajarannya. Yang keenam adalah lingkungan. Maksudnya tempat atau situasi sekitar di mana pesan disalurkan atau disampaikan dan diterima oleh seseorang itu dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku. Latar atau lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja direncanakan maupun yang tidak sengaja direncanakan, disiapkan untuk pembelajaran seperti pengaturan ruangan, pencahayaan, ruangan kelas, perpustakaan, laboratorium, kebun binatang, museum, rumah, dan sebagainya. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai karakteristik sumber belajar. Menurut Rohani, pada tahun 1997 yang dikutip oleh juri, menyebutkan ciri-ciri sumber belajar. Antara lain, yang pertama adalah sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar, sehingga tujuan instruksionalnya dapat tercapai secara maksimal. Yang kedua, sumber belajar harus mampu mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat mengubah dan membawa perubahan yang sempurna terhadap tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ada. Yang ketiga, dengan adanya klasifikasi sumber belajar, maka sumber belajar yang dimanfaatkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tidak terorganisasi dan tidak sistematis baik dalam maupun isi. Lalu tidak mempunyai tujuan instruksional yang eksplisit. Selanjutnya, hanya digunakan menurut keadaan dan tujuan tertentu. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk berbagai tujuan instruksional.
Lalu yang keempat, sumber belajar yang direncanakan mempunyai ciri-ciri yang spesifik sesuai dengan tersedianya sumber media. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada Alfiani dipersilahkan. Selanjutnya yaitu fungsi sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas belajar. Yang kedua, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang ketiga, lebih menetapkan pembelajaran. Yang keempat, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan seseorang untuk memfasilitasi segala kegiatan belajar, baik itu secara terpisah maupun berkombinasi agar mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Fungsi sumber belajar memberikan kesempatan proses bersosialisasi kepada anak untuk mendapatkan dan memperkaya pengetahuan.